Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nawir Azmi, peserta Latsar tahun 2021 BKD BSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 11 NDH 40. Baik kawan-kawan, kali ini saya akan menampilkan learning journal anti korupsi untuk memenuhi tugas individu dari mentor saya Bapak Sugiono SOS MSI. Yang pertama ada pokok pikiran. Korupsi adalah mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik bagi politisi maupun pegawai yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kepercayaan kepada mereka. Korupsi juga bisa diartikan tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seorang pegawai dan termasuk gulul. Adapun yang termasuk korupsi penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi antara lain: pertama, mobil dinas atau kendaraan dinas lainnya. Yang kedua, kertas dan alat tulis kantor. Yang ketiga, mesin fotokopi dan atau printer. Yang selanjutnya, telepon dan lain-lain. Selanjutnya ada 7 jenis korupsi. Yang pertama, transaktif, artinya ada kesepakatan sama-sama berbuat dan keuntungan timbal balik. Yang kedua, ekstraaktif, maksudnya salah satu pihak memaksa, pihak yang dipaksa aktif melakukan tetapi yang memaksa tidak terlibat. Yang ketiga, investif, artinya adanya penawaran barang dan jasa, keuntungan diharapkan di masa datang. Kemudian yang keempat, nepotistik, adanya perlakuan khusus kepada keluarga, teman, dan kerabat pejabat publik. Yang kelima, autogenik, memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman yang hanya diketahui oleh dirinya untuk mendapatkan keuntungan. Yang keenam, suportif, adanya upaya melindungi dan mempertahankan perbuatan korupsi. Dan yang terakhir, defensif, artinya korupsi dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari tindakan kriminalisasi. Teman-teman, tahukah kalian pelaku korupsi kebanyakan dari pejabat publik, politisi, dan pegawai negeri serta orang yang berhubungan dengannya? Di dalam korupsi, jabatan adalah kepercayaan kewenangan. Jadi, korupsi hakikatnya adalah tindakan pencurian, pengkhianatan, serta penipuan. Sebab-sebab korupsi. Sebab-sebab korupsi terbagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama aspek individu pelaku, kemudian yang kedua aspek organisasi, dan yang ketiga aspek masyarakat. Dari aspek individu pelaku ada 3 sebab. Yang pertama, sikap tamak dan tidak puas, dan yang kedua moral dan iman yang lemah, kemudian yang ketiga selalu merasa penghasilannya kurang. Dan untuk aspek organisasi, sebabnya yaitu kurangnya teladan dari pemimpin, kemudian tidak adanya kultur organisasi yang mendukung kebenaran, kemudian manajemen yang menutupi korupsi di dalam organisasinya. Sedangkan untuk di masyarakat, sebabnya yaitu adanya nilai-nilai di dalam masyarakat yang kondusif. Kemudian dampak korupsi tidak dirasa langsung oleh masyarakat, walaupun dampak korupsi dapat merugikan negara dan juga masyarakat luas. Selanjutnya, tipikor, tindak pidana korupsi, dan memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun hal-hal yang terkandung di dalamnya antara lain: yang pertama, merugikan keuangan negara, maksudnya penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Kemudian, suap menyuap, kesepakatan dua pihak dan saling untung di mana si penyuap memberikan sesuatu atau janji kepada politisi atau pegawai negeri untuk keinginan si penyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Maksudnya di sini politisi atau pegawai negeri melakukan tindakan kegiatan fiktif, markup, surat
pertanggungjawaban belanja dan atau menghilangkan, menggelapkan dokumen berharga atau aset negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kemudian pemerasan, maksudnya politisi atau pegawai negeri memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Perbuatan curang, di sini maksudnya segala bentuk kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa serta kecurangan terhadap aset negara. Kemudian selanjutnya ada benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga ataupun kroni-kroninya. Di poin selanjutnya ada gratifikasi, maksudnya politisi atau pegawai negeri dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Hadiah dalam arti luas ya di sini maksudnya uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dan lain sebagainya. Yang terakhir, tindakan pidana lainnya yang berkaitan dengan tipikor. Di sini merintangi proses pemeriksaan. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu. Ada 3 tokoh hukum pejuang anti korupsi yang konsisten memperjuangkan yang diyakininya, yang tersorot jelas oleh hukum online. Ketiga orang tersebut yaitu pertama Novel Baswedan, yang kedua Artijo Alkostar, dan yang ketiga Trimulja de Sorjadi. Perjuangan mereka terus dilakukan meski tantangan dan hambatan yang menerjang terus mengulang. Walaupun harus kehilangan penglihatan, kehilangan harta, hingga diserang secara psikis, mereka terus konsisten untuk berjuang. Ketiga orang tersebut memiliki cara berjuang yang berbeda-beda sesuai porsi dan wewenangnya. Ada yang menjadi penyidik, advokat, hingga wakil Tuhan di dunia. Nama ketiga tokoh ini menghiasi pemberitaan hukum online sepanjang tahun 2018. Terakhir, B. Penerapan. Pada masa penerapan kurikulum 2013 dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel. Kemudian yang kedua implementasi kurikulum 2013 secara efektif karena nilai-nilai anti korupsi sudah terakomodasi secara eksplisit dalam kurikulum 2013. Dan yang terakhir, yang ketiga, partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Baik kawan-kawan, itulah tadi sedikit penjelasan learning journal anti korupsi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.